Alhamdulillahirobbilalamin. Ntar dorong di sini aja. Dorong agak ke depan sini nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Ini barusan saya dapat informasi bahwasanya kurang hampir 1 jaman lagi sidangnya. Sidangnya hampir 1 jaman lagi. Ini jenengan dipakai bahasa Indonesia saja ya, saya lupa ya. Ini jenengan tahu kan jenengan ya, bahasanya jenengan tahu ya. Nah, ini jenengan itu benar-benar serius untuk menjadi kesaksian Insya Allah, untuk Abah Samsudin ya. Insya Allah saya akan bersaksi bahwa emang Abah ini orangnya Masya Allah baik banget, nggak seperti yang diberitakan, nggak seperti yang diceritakan orang lain, nggak seperti yang dilaporkan sampai Abahnya di dalam, nggak seperti itu. Sebenarnya itu kan hanya potongan video ya. Iya, betul. Hanya potongannya kan. Sebenarnya Abah ini emang bener-bener apa namanya Mas Andi? Dakwah. Betul, dakwah. Saya sendiri pun aduh suka pengen nangis aku kalau cerita Abah. Bener. Iya. Karena apa ya, saya sendiri pun mengalami spiritual keagamaan itu dari Abah. Dari apa ya? Dari sini ya? Dari sini. Datang ke sini dulu itu kayaknya belum pakai hijab ya? Belum. Dulu saya nggak pakai hijab. Dan sekarang kayak saya lihat kayak sering pakai hijab gitu. Iya. Ada motivasi mungkin apa? Nggak motivasi. Sebenarnya aku nggak pernah disuruh siapapun. Nggak pernah disuruh Umi, nggak pernah disuruh Abah. Cuman waktu itu aku dengar Abah tausiah di YouTube-nya itu, Abah bilang gini, perempuan itu cantik kalau pakai hijab katanya. Perempuan itu terlihat anggun kalau pakai gamis. Perempuan itu solehah kalau betul-betul kata yang baik gitu, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jadi Abah tuh nggak pernah nyuruh Mas Andi, nggak pernah nyuruh, nggak pernah kamu pakai jilbab ya, kamu pakai baju gini ya, nggak pernah. Nggak pernah ya. Cuman yang mengetuk hati saya tuh ya itu. Pas ketika Abah tausiah. Iya, Abah lagi tausiah. Emang setelah saya dikasih tahu YouTube-nya gitu, nonton dari dulu sampai sekarang pun isi YouTube-nya tausiah semua. Tausiah semua ya. Jadi yang diberitakan, yang diceritakan itu ya nggak benar. Bahkan video yang sempat viral itu juga sebenarnya itu tausiah ya. Tausiah. Hanya oknum-oknum orang yang memotong video tersebut sehingga video itu viral, akhirnya mendampak kepada Abah. Padahal kalau seumpama kita menonton secara kafah keseluruhan, kemungkinan besar kan tidak ada kesalahan di situnya. Hanya sekedar padahal dari potongan video tersebut kalau kita melihat sebanyak-banyaknya atau melihat full isi dalam video tersebut itu kan sebenarnya juga dakwah. Iya. Iya kan? Dakwah. Nah, jadi jenengan di sini itu benar-benar ya serius ini ya. Saya serius nih Mas Andi. Saya serius pengen mengatakan kepada Bapak Hakim yang mulia, yang bijaksana ya, yang benar-benar tahu mana yang benar, mana yang salah. Abah itu kan nggak salah. Abah itu sama sekali nggak salah, Mas Andi. Iya. Abah ini mungkin hanya kalau difitnah ya difitnah lah. Betul. Ya nggak sih? Kalau difitnah ya karena dari potongan itu Abah dijebloskan gitu. Kalau coba satu Indonesia menonton kontennya Abah semua dari full, itu nggak akan sampai sekarang. Saya bersaksi. Wallahi, sumpah demi Allah, Abah itu Masya Allah baik banget, sumpah. Aku nih ya, aku bersaksi ya, beneran baik banget. Jadi saksi ini dibayar nggak? Masya Allah. Ada yang nyuruh nggak? Kalau yang nyuruh pasti pihak dari pengadilan. Jadi ya. Jenengan yang berkesempatan akhirnya datang ke sini untuk membantu jadi saksinya Abang deh, seperti itu. Insya Allah. Saya juga mau berusaha meringankan Abah karena
Duh, kalau dihitung-hitung dari dulu sampai sekarang kebaikannya Abah itu banyak, Mas Andi. Iya. Aku belajar diajarin istiqomah, jadi perempuan yang baik juga sama Abah. Sedih banget. Mudah-mudahan kesaksian aku ini bisa meringankan Abah. Amin. Bisa ya mudah-mudahan syukur-syukur yang mulia hakimnya itu terbuka pikirannya. Ya bahwasanya memang kejadian ini hanya karena orang-orang yang memotong video. Jadi Abah ini hanya sebenarnya menurutku Abah ini korban fitnah. Ya enggak? Mudah-mudahan Abah juga sabar, sehat, cepat pulang. Ya seperti itu ya, untuk namanya juga sebuah kehidupan pasti akan ada ujiannya. Ya seperti kita ini pun juga diuji ketika Abah tidak ada di pondok. Yang penting kita itu terus berusaha, semangat, bersabar, terus doa dan terus dukung Abah Samsudin. Terus lakukan berdakwahnya, karena bukan kita aja loh yang membutuhkan itu. Bukan saya pribadi aja, tapi banyak ribuan orang yang di sana itu menginginkan Abah itu hadir kembali, ada di pondok, ada di dunia, orang-orang, membantu orang-orang yang nggak tahu arah tujuan gitu, kayak aku ini kan sama. Awalnya. Saya ceritanya saya dulu juga sama, nggak tahu tujuan hidup. Akhirnya datang ngaji di sini, akhirnya tahu tujuan hidup. Sedikit-sedikit seenggaknya tahulah agama seperti itu. Iya. Kayak aku. Soalnya kan santri-santrinya juga kebanyakan yang menginginkan kayak bantuan arahan gitu kan. Iya, bener nggak? Betul. Pengen diarahin, dibantu, ditolong sama Abah itu, dikasih tahu jalan yang mana yang salah, ini yang salah jangan diulang. Iya. Belajar banyak. Pergi. Gimana, siap? Insya Allah aku udah nangis. Nangis. Yang penting gini loh ya, pesan aku untuk kamu, kamu katakan sesuai realita dan fakta di lapangan yang kamu lihat seperti apa, Gus Samsudin seperti apa. Jangan ada yang dibuat-buat, karena ketika kita di persidangan nanti tentunya pasti disumpah. Ketika pertanyaan yang kita jawab, katakan kita berbohong, nanti akan menyulitkan diri kamu sendiri. Seperti itu. Selama kamu benar, jangan pernah takut. Katakan benar-benar dari hati apa yang kamu lihat. Seperti itu. Tetap semangat. Kalau di sana nanti disumpah kamu diginiin di atas Al-Quran. Jika pernyataan kamu tidak sesuai fakta atau kamu berbohong, nanti balaknya mana ke kamu. Ya. Penting ikuti apa kata hatimu. Ya. Yang penting jujur. Orang itu harus nomor satu jujur. Paham? Jangan nangis. Kayak cewek aja kamu tuh nangis. Cewek. Oke. Yang semangat ya. Ini aku makasih banget udah dianterin ke sini. Tapi nanti bisa ketemu Abah nggak ya? Bisa. Ya ketemu nanti pas waktu sidang itu. Tapi cuma bisa memandang. Nggak bisa ngobrol. Nggak bisa salaman gitu. Insya Allah nanti ketika kamu sudah selesai ya, salam ke ketua hakim, salam ini ke hakim anggota, jaksa, penuntut dan juga pengadilan disalami semua. Habis itu ke Abah salamin di situ. Dan saya yakin ketika kamu nanti masuk di situ lihat Abah, kamu pasti nangis. Wah. Saya jamin 100%. Sekarang aja udah berlinang air mata. Aku deg-degan. Aku tak dulu. Jadwalnya jamin dia. Jam berapa sih teh? Makanya aku tak lihat dulu. Ini jenengan jadi saksi nggak takut ada yang ngancam gitu nggak? Insya Allah aku mah nggak takut. Nggak takut. Kalau sebelum ada yang ngancam itu gimana?
Jangan pasrah, berusaha atau bagaimana? Ini kan kalau kata, banyak ini yang bertanya-tanya. Kalau yang diajarin Umi ya, kan alhamdulillah aku banyak belajar dari Umi itu sabar. Itu aja sih. Sabar. Ya? Nggak takut dengan ancaman ya? Nggak usah takut. Kata Umi, kita itu takutnya harus cuman sama Allah. Setelah itu kalau ada suami sama suami. Kalau belum punya suami sama orang tua. Gitu. Selain itu ya nggak ada yang perlu ditakutin. Betul. Jadi bener ini Riz ya, udah siap nih. Ridho ini ya. Insya Allah Ridho ya. Cuman aku takut nangis di dalam, gimana ya Mas Andi? Ya namanya orang pengen nangis ya. Kalau nggak bisa ngempet ya pasti nangis toh. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang melarang orang menangis itu. Ya Allah. Tapi nangisnya jangan dibuat-buat. Enggak dong. Nanti ada yang bilang, oh, itu nangisnya dibuat-buat, mana ada. Nah, sebenarnya ini juga ditahan-tahan sih, malu diliatin orang. Iya. Iya, nanti aja pas waktu sidang aja. Pasti akan keluar dengan sendirinya ya toh. Di sini ditahan aja. Ya seperti inilah kegiatan kita itu. Jadi ya jangan kaget. Apa mana lagi? Kira-kira nih ya. Deg-degan. Deg-degan, Mas Agus deg-degan nggak? Mungkin gitu aja ya. Iya. Kita persiapan, kita istirahat dulu sambil nunggu jamnya yang pasti. Soalnya saya tadi hanya sekilas melihat jadwal saja. Jam berapa katanya? Kalau dari jadwalnya itu yang tertera di layar itu tidak ada jam. Entah ini Pak Reti tadi pengen tanya jamnya langsung mungkin ke dalam mungkin. Kalau saya hanya sekilas melihat dari layar saja tadi. Ya yang sabarlah, kita jalanin saja. Yang penting kita insya Allah yakin aja, aman, lancar. Oke? Siap. Semangat. Mungkin gitu aja untuk saudara-saudaraku semuanya. Doain ya, semoga ya, doain semoga lancar. Kemudahan ya. Terus. Dan Abah juga segera cepat pulang. Ya, mudah-mudahan kesaksian saya di sini bisa meringankan Abah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa anak kecil ini Pak RT? Berapa anak kecil? 50. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada alasan apapun. Dalam rangka haul milad kelahiran Imanda Sayyid Muhammad Abu Hasan Asy'ari. Mohon doa semoga dengan bertambah umur Anda Sayyid diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan terus berkembang di dalam pendidikannya, sehingga kelak saat dewasa bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua, keluarga, dan umumnya masyarakat sekitar. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang berkumpul di sore hari ini telah mendapatkan jatah syafaat dari beliau.
Saya mewakili dari Bung Eka sekeluarga menyampaikan marhaban ahlan wa sahlan bikum atas keluangan waktu dan tenaganya guna untuk bersama-sama merayakan milad hari kelahiran Mas Sayyid yang ke-7 tahun. Semoga kerawuan kehadiran panjenengan sami memberikan keberkahan untuk Umi Eka sekeluarga, utamanya Mas Sayyid yang pada kesempatan kali ini tepat umur 7 tahun. Selanjutnya mohon maaf apabila dalam penerimaan tamu, dalam penyediaan tempat, ataupun nanti dalam penyediaan konsumsi kurang sesuai dengan apa yang jenengan angan-angan. Hadirin rahimakumullah. Jadi Mas Sayyid pada hari ini tepat umur 7 tahun. Berarti dalam tingkatan 7 tahun inilah dia memasuki fase pendidikan. Jadi dalam agama itu ada 3 fase pendidikan. Kalau 0 sampai 7 tahun, jadikanlah anak itu sebagai raja, berlakukan anak sebagai raja. Mau apa saja